Halo selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama dengan bertemu lagi. Bertemu lagi dengan saya Jonita Ari dalam program edukasi seksual. Pada hari apa? Tentunya setiap Kamis malam atau malam Jumat ya, Malam Jumat. Malam Jumat. Dengan rekan saya Ahmad sudah Sabran. Ya, Ahmad Sabran belum ganti. Belum ganti nama. Dan narasumber yang sudah Anda nantikan kehadirannya untuk udah dipanteng ini. Aduh, bahas apa lagi nih sekarang? Apa lagi ya, gitu gitu ya, loh dok, iya. beneran dok. Kapan sih hari Kapan Kamisnya? lagi ya? Iya ya. Apalagi sekarang mau bicara tentang penis bengkok. Penis bengkok. Masa sih gitu? Iya. Gila. Malam Pak Dokter. Malam, dokter. Malam Mas Sabran Bahari ya. Terlalu lama pembukaannya. Dok, Sehat, kita Pak mau Dokter? ngobrol Sehat, ya. ya. Baik, dok, kita tuh mau ngobrol tentang penis bengkok. Apakah bisa berhubungan? Nah, sebenarnya yang mau saya tanyain dulu, apakah bisa penis itu bengkok, Bengkok. dok? Iya. Jadi ada, nah gini Mbak Ari, Mas Sabran ya. Ada real penis bengkok itu ada. Oh, gitu dokter. Namanya bahasa kerennya Peyronie disease. Hmm. Penisnya betul-betul bengkok, begitu. Nah, bengkoknya itu biasanya di atas 45 derajat yang membutuhkan reposisi, Operasi dong? operasi. Oke. Operasi. Jadi dia bengkoknya itu 45 derajat begitu ya, itu reposisi. Ya. Reposisi oleh bedah urologi. Nah, yang banyak terjadi di masyarakat mispersepsi. Jadi mispersepsinya begini, Mbak Ari. Kita tahu bahwa, ya Mas Sabran ya, penis itu 100% isinya pembuluh darah. Iya. Ya. Ya. Pembuluh darah itu pada waktu seorang pria terangsang akan mengeluarkan satu namanya neurotransmitter atau zat mediator kimia namanya NO, nitric oxide. NO ini akan membawa darah itu masuk ke dalam penis. Ya, Mbak Ari ya. Jadi kita harus coba bayangkan. Begitu darah masuk di penis, masuk, lalu ada klep di pangkal penis. Dan klep itu akan mengunci pembuluh darah supaya penisnya nggak keluar, darahnya itu nggak keluar lagi. Nah, akhirnya penisnya bisa tegak. Nah, menjadi persoalan Mbak Ari, Mas Sabran, waktu darahnya nggak banyak. Karena Jadi berbagai ibarat faktor kata ya. darahnya nggak banyak, kemungkinan besar ereksinya nggak maksimal. Akhirnya seperti agak mungkin bengkok, atau seperti menciut, atau seperti kok nggak sempurna ya begitu. Nggak tegak lurus gitu ya, Dok. Betul. Akhirnya di pikiran orang banyak ini para pria dikatakan penisnya bengkok. Padahal bukan itu. Jadi intinya adalah bahwa yang namanya penis bengkok itu ditemukan pada usia dini, Mbak Ari. Usia dini Mas Sabran. Sedari usia anak-anak. Oh, udah terdeteksi Udah ya, dok? terdeteksi kelainan bawaan. Nah, akibatnya karena kelainan bawaan, akhirnya harus mengalami tindakan operatif. Direposisi. Tapi yang banyak terjadi di masyarakat, penis bengkok ini adalah akibat kekurangan aliran darah pada waktu terjadinya ereksi. Sehingga apa yang terjadi? Ereksinya tidak maksimal, tidak lurus. Akhirnya agak sedikit bengkok. Dipikirlah penis bengkok. Padahal intinya adalah disfungsi ereksi. Lalu pertanyaannya, bisa nggak hubungan seksual? Ya bisa. Kalau penis bengkok pada usia lanjut atau gangguan ereksi, itu adalah kondisi penis Mas Sabran derajat 2. Kayak isinya pisang. Apalagi kalau derajat 1, kayak apa Mbak Ari? Derajat 1. Kayak tape. Lemes ya, Tape Dok? lemes. Bisa masuk nggak? Ya Nggak kagak bisa. Derajat 2 aja dipaksain. Nah, makanya kembali saya katakan, penis bengkok mayoritas masyarakat itu adalah gangguan ereksi. Disfungsi ereksi. Sehingga bentuk ereksi penis itu tidak normal 100% tegak, tapi mungkin agak sedikit bengkok begitu, Mbak Ari. Tapi ada nggak sih dok kalau udah terlanjur kayak gitu ya bengkok gitu, cara untuk kayak ngelurusin lagi gitu selain operasi gitu? Misalnya? Caranya kalau dia bukan Peyronie disease,
Kalau peritonitis nggak usah tunggu usia tua. Oh, dari Bisa sejak langsung. dini bisa. Dari ini bisa dia perbaiki, operasi. Tapi kalau karena ereksi yang berkurang sehingga bentuk penisnya bengkok waktu ereksi, tidak lurus tegak begini, obat ini nggak perlu operasi, diobatin saja. ereksinya, Iya, kita obatin ereksi. Tapi mohon maaf ya, pembaca Tribun Warta Kota, tidak boleh saya kasih tahu. Dijual bebas nggak sih dok? Obatnya di marketplace mungkin gitu dok? Di marketplace itu saya yakin tidak boleh dijual karena Harus itu resep obat dokter ya, Dok, ya? etikal. Resep. Menjadi masalah adalah nanti terjadi misuse. Tahu misuse nggak? Salah Pakai guna. obat salah, kena jantungnya, akhirnya mati di atas pusar. Bahaya ya dok. Bahaya Mas Abran. Tahu kan mati di atas pusar kan karena jantungnya bekerja keras, akhirnya henti jantung mendadak. Itu hati-hati. Pak dokter, kalau dari apa yang tadi genetik bawaan itu dok, yang Ya, penyakit karena kelainan kongenital tadi ya, iya. bawaan ya. itu ada bentuk lain nggak dok? Misalnya jadi pipih atau gimana dok? Nggak ada. Nggak ada ya? Biasanya bentuknya itu yang sedikit, biasanya lurus nih. Iya. Dia putar dalam kondisi biasa, dia tidak lurus begini tapi dia bengkok. Itu tanpa ereksi ya dok? Tanpa ereksi. Oke. Apalagi ereksi, Ereksi tambah kelihatan. tambah banyak bengkok gitu. Nah, yang menjadi masalah kan itu dari usia anak-anak. Ya, dari dini, sedari dini. Kalau usia tua apakah mungkin yang awalnya lurus tiba-tiba bengkok? Tidak Nggak mungkin ya, Dok? mungkin. Hanya gangguan ereksi yang menyebabkan penis itu tidak sepenuhnya lurus pada waktu ereksi. Sehingga dikatakan penis bengkok. Ya. Pertanyaan berikut nih, Mbak Ari, Mas Abran. Bagaimana pria yang pakai celana dalam tuh? Iya. Ada yang taruh di atas, ada yang penisnya taruh di bawah. Nah, itu mempengaruhi ya? Enggak lah. Oh, jadi posisi belalainya itu biasa aja ya dok ya? Biasa aja, mau disimpan di bawah, simpan di atas, sok silakan. Nggak akan mempengaruhi ya? Tidak akan mempengaruhi. Yang penting dia pada waktu ereksi, nah kembali, ya hormat gerak toh, lurus dia. Tegak ya. lurus. Tegak lurus ya toh. Waktu dia usia 40 ke atas mulai ke depan. Ya, nanti usia 60 turun. Itu normalnya. Tapi kalau mau dibantu dengan obat, dia bisa lagi begini. Nah, ditopang gitu kan. Ngerti ya? Iya. Nah, jadi yang Mbak Ari usia 30, 20 ke atas, hormat, gerak. Nah, ya, lurus nih. 45, 40, 45, 50 begini nih. Baru usia 60 turun. Tapi persoalannya itu usia normal. Tapi kalau mau diperbaiki, ya bisa. Ya, itu dia. Dok, ada pertanyaan nih dok. Ya. Saya hobi bersepeda nih dok, tapi kok saya merasa penis saya bengkok ke kiri. Itu apakah karena hobinya dia atau gimana dok? Begini, penis bengkok ya tidak pernah ditemukan atau disebabkan oleh kondisi yang terjadi pada usia dewasa. Jadi Ngerti ya? kayak cuman Dia gimana, main Dok? sepeda, ya ke kiri, ya mungkin kebiasaan aja. Tapi kan lihat aja waktu ereksinya, kan intinya ada apakah bisa hubungan seksual. Hubungan seksual itu perlu ereksi nggak Mbak Ari? Perlu. Iya perlu. Hubungan ereksi pada penis yang lemes bisa nggak? Ya tidak mungkin. Nah, jadi kembali saya katakan kemungkinan karena mungkin biasa ketekuk atau dia naik sepeda itu mungkin teralihkan atau bagaimana ke kiri, kita lihat aja merasa pada gitu waktu ya. ereksi begitu. Baik. Yang penting ereksinya aman gitu ya dok? Iya, aman. Hubungan seksual juga tetap lancar. Ini lancar, dia tegak lurus dan bisa masuk ke vagina pasangannya begitu. Jadi nggak pengaruh ya dok? Kalau trauma juga nggak ada ya dok? Nah, kalau trauma, perhatikan, kembali saya mau katakan, trauma pada penis itu tidak pernah isinya tulang. Jadi pembaca Tribun Warta Kota jangan mikir ya, penis itu isinya tulang. Tidak ada. Nggak ada itu. Isinya otot, nggak ada. Pure 100% isinya arteriol dan venula. Bahasa kerennya. Arteri dan vena. Yang kecil. Lalu tiba-tiba terbentur.
kecelakaan gitu misalnya. Atau gimana? Ya paling bengkak sementara. Oh, baik. Nah, nanti dia akan Memar aja. memarnya hilang ya. Kembali normal gitu. Lebih jahat lagi kalau dipijit. Jadi kalau dipijit penis itu menyebabkan trauma. Mengerti ya? Iya. Mas Abran ya. Penisnya dipijit, pembuluh darahnya pecah. Ini bagaimana itu? Ya, ada sampai bengkak. Bengkaknya itu bukan bengkak sehat, Mbak Ari. Bengkaknya karena pecahnya pembuluh darah. Trauma penis ya, Dok. Penyerapan darah itu butuh waktu. Dan pada saat penyerapan darah itu butuh waktu, itu pun tidak 100% diserap. Jadi masih bisa bengkak. Dan itu mengganggu fungsi ereksinya. Hilang. Pasti hilang. Itu Mbak. Ngobatin susah lagi, Dok. Ngobatin susah. Nah, zaman dulu ya Mas Abran, Mbak Ari ya, ada obat namanya obat intracavernosa. Obat apa, Dok? Jadi obat untuk ereksi pada kasus-kasus yang sudah tidak bisa lagi diobatin, itu diinjeksikan di penis. Disuntik, Dok. Suntik. Nanti bertahan lagi setengah jam, lemes lagi dia. Persoalannya, kadang-kadang punya efek samping. Yang namanya penisnya itu nggak bisa lemes-lemes. Priapismus namanya. Tegang Jadi terus. Tegang terus. berdiri gitu ya, Dok? Dan lama-lama karena ini pembuluh darah penisnya kejepit ya, karena efek samping dan itu menyebabkan tegang terus, lama-lama terjadi pembusukan penis. Serius, Dok? Serius. Makanya pengobatannya bagaimana? Darah yang ada di penis itu disedot. Itu pakai operasi kecil gitu? Enggak, disedot aja, ditusuk itu disedot. Darahnya disedot. Ngilu, ngebayangin lagi loh, Dok. Sehingga akhirnya lama-lama lemes. Darahnya mengalir kembali. Ada kasus seperti itu, Dok? Ada. Kembali waktu koas saya temukan. Waktu koas. Koas. Iya, kenapa bisa begitu ya, Dok? Iya, itulah. Karena kasus intracavernosa. Itu kasus bedah urologi tuh. Jadi dia harus disuntik begitu. Jadi awal disuntik, obatnya disedot, pakai suntikan lagi. Disuntik, efeknya begitu ereksi kagak turun-turun. Turun-turun. Kalau lama-lama ibarat kata kalau jari kita diikat karet lama-lama akan busuk kan gangren. Nah, kayak gitu. Mau tidak mau darah yang terkumpul disedot. Karena naturalnya harus mengalir lagi ya, Dok ya. Setelah ereksi hilang, setelah perangsangan hilang atau setelah ejakulasi hilang, lemes toh dia. Balik lagi normal Balik ya, lagi Dok. normal. Nah, ini kagak Mbak Ari. Keras terus. Namanya priapismus. Ya, searching aja tuh di Google, priapismus. Ya, priapismus. Itu istilah Medis. medikasi. Iya. Bagaimana penis itu tegang terus dan komplikasinya akhirnya Resiko pembusukan resikonya itu darah tidak bisa masuk. Jadi mengalami strangulasi ya. Jadi kecepit ya. seperti jari diikat karet ya, Dok. Incarcerata strangulasi akhirnya bisa Biru terjadi itu ya. pembusukan. Biru ya. Ngeri juga ya, Dok ya? Ngeri. Jadi kembali sekarang Mbak Ari, Mas Abran, istilah pria bengkok yang ada di masyarakat itu. Penis bengkok, Dok. Ya, Bukan pria bengkok. Penis bengkok, ya. Penis bengkok ya. Penis bengkok, bukan penis bengkok, the real penis bengkok yang istilahnya Peyronie disease, tapi istilahnya itu adalah karena gangguan ereksi. Berarti yang Peyronie itu kasus sedikit ya, Dok? Ya, tidak terlalu banyak. Jarang lah. ya, Dok ya? Dan itu memang kasus-kasus sama seperti pernah dengar nggak yang namanya lubang kencingnya nggak di atas tapi di bawah. Oke. Ada begitu, Dok? Ada. Lubang kencingnya pria itu kan Pindah mesti atau di gimana? ujung. Di ujung toh, ini di bawah, di low, ureteranya itu lubangnya itu di bawah. Kenapa bisa begitu, Dok? Kelainan itu. Kelainan. Oh, Kelainan gitu. kongenital. Itu ditutup nanti, dibuat lubang ke sini. Itu juga harus dicek dari dia kecil juga ya, Dari Dok ya? kecil, itu dari kecil. Oh, Genetik, dari- karena genetik Ya, gitu ya, karena Dok? kelainan kongenital bawaan gitu. Tidak bisa serta-merta main sepeda begini tiba-tiba Jatuh. penisnya bengkok, nggak ada. Itu. Ya. Ketakutan luar biasa. ya Ketakutan tadi ya, luar Dok ya? biasa. Pakai Banyak celana istilah. jeans ketat itu Iya, nggak ada, Dok, ya? celana jeans ketat, terus paling gini ya. Nah, kembali Mas Habran tadi bilang celana jeans ketat. Main sepeda, naik motor yang sering. Terus yang kedua namanya pakai jeans ketat. Itu menyebabkan udara sekitar testis itu panas. Nah, itu kemungkinan besar bisa menyebabkan kemandulan.
Kemandulan ya dok, Ya, bukan bukan ya, bengkok dok. penisnya, Bukan. tapi kemandulan. Testisnya bermasalah dalam produksi spermatozoa itu aja. Jadi kesuburannya ya dok. Ya, kesuburan terganggu gitu ya. Berarti juga patah tuh ya mitos yang Ya. belalainya harus di atas kalau pakai sanada combo gitu ya. Mau di atas, mau di bawah, sok silakan nyamannya aja ya. Nah itu. Yang Asal penting nggak keluar. kejepit resleting Bari. Asal nggak kejepit aja, Iya. Jangan betul ya. keluar kemana-mana ya dok. Apalagi itu. Mau ke kiri, mau Mau ke kanan, mau ke atas, atas, bawah. bawah. Sok silakan. Yang mana sukanya ya, Iya. begitu. Baik Dokter Bisa, terima Ya. kasih dan terima kasih Ya. buat ulasannya pada malam hari ini. Ya. Jadi penis bengkok apakah bisa berhubungan seksual? Ya tentunya pasti Ya, bisa ya bisa. dokter. Kalau ya. dia tidak Peyronie disease, tidak didapat kelainan kongenital, masih bisa untuk melakukan hubungan seksual. Jadi penis bengkok ini adalah gangguan ereksi. Termasuk gangguan ereksi ya Iya, dok ya? karena banyak terdapat di masyarakat ya, dan didapat pada usia-usia yang sudah cukup 45 tahun ke atas biasanya Mbak Ari Mas Sabran ya, begitu. Baik dokter, sebelum ditutup silakan dokter Ya, untuk baik, kesimpulan saya nomor 1, penis bengkok apakah bisa hubungan seksual? Penis bengkok yang di masyarakat itu adalah gangguan ereksi. Sehingga darah kurang ke penis, akhirnya ereksinya tidak maksimal, kelihatanlah seperti bengkok. Itu nomor 1. Yang nomor 2, berarti diobatin bagaimana? Ya, ereksinya kita perbaiki. Iya. Ya, ereksinya kita perbaiki dengan obat, sehingga ereksinya bagus dan bisa hubungan seksual dengan baik. Yang ketiga, kalau ada apa-apa, jangan perlakukan penis itu seperti orang misalnya kesleo. Iya. Dipijit, di apa. Jangan pernah manipulasi penis. Penis isinya 100% pembuluh darah. Tidak ada otot. Begitu dipijit pasti rusak pembuluh darahnya. Tidak ada otot, tidak ada tulang di dalamnya. Dan yang berikut, ya komunikasikan dengan pasangan untuk segera pengobatan ya. Bila perlu diobatin ya ereksi itu ya, supaya tidak terjadi tragedi rumah tangga. Ya, hari ini Mas Sabran, Mbak Ari, gara-gara ereksi aja cerai. Iya. Betul, gara-gara ereksi aja nggak bagus, dipisahkan. Ya, jadi saya praktek di Bogor, Depok, dan Pondok Indah. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, tanyalah melalui chat WA ya. Ya, nanti saya jawab ya. Sabar, mohon maaf, sabar ya. Sabar. Sementara kita talk show begini aja, Ratusan. ratusan ya, nggak sabar ya. Ya, jadi semoga bermanfaat ya, Mas Terima Sabran. kasih Nomor WA-nya Dokter apa, dokter? Bisa. Nomor WA-nya 0813 8231 7586 seperti yang tertera ya, Ya. di situ Ya. ya. Baik. Baik. terima Baik kasih. pemirsa, terima kasih Terima kasih. untuk malam hari ini menyimak kita bertiga. Tentunya edukasi mami itu sangat bermanfaat banget ya. Iya, Kita banyak betul. matain apa Mitos, mitos-mitos ya dok ya. Wah, mitos di Ya. luar Hoax banyak ya dok. Hoax, Hoax, hoax waduh. seksual banyak sekali. Banyak sekali. Di antara hoax kesehatan itu seks paling nomor Paling- satu. Nomor paling tinggi ya dok paling ya. tinggi. Betul ya, benar. Baik, Gitu. ketemu lagi untuk bisa patahkan hoax-hoax lainnya di minggu depan, Kamis Iya. malam. Jangan lupa tentunya dengan Dokter Binsar dan Bung Sabran Bung teman Sabran, saya. ya. Selamat malam, terima kasih dan Terima sampai jumpa. kasih, Makasih, dokter. Makasih, terima Bung kasih ya. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.